Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Hartawati, NPM 0419 Prodi Pendidikan Agama Islam, semester 4, kelas A. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi mata kuliah Studi Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Syukri, Magister Manajemen, yang berjudul Akidah atau Tauhid Muhammadiyah. Yang pertama yaitu pengertian tauhid. Arti tauhid sendiri diketahui sebagai ilmu yang mempelajari tentang sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki segala kesempurnaan dan tidak ada satupun yang bisa menggantikannya. Yang selanjutnya tentang Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan pada 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Kampung Kauman, Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 20 Desember 1912. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama adil, makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melaksanakan fungsi dan misi sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup, yakni Nabi Muhammad SAW. Akidah atau Tauhid Muhammadiyah. Akidah Islam menurut Muhammadiyah dirumuskan sebagai konsekuensi logis dari gerakannya. Formulasi akidah yang dirumuskan dengan merujuk langsung kepada sumber utama ajaran Islam itu disebut akidah shahihah, yang menolak segala bentuk campur tangan pemikiran teologis. Karakteristik akidah Muhammadiyah itu secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, nas sebagai dasar rujukan. Semangat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebenarnya sudah menjadi tema umum pada setiap gerakan pembaharuan. Karena diyakini sepenuhnya bahwa hanya dengan berpedoman pada kedua sumber utama itulah ajaran Islam dapat hidup dan berkembang secara dinamis. Muhammadiyah juga menjadikan hal ini sebagai tema sentral gerakannya, lebih-lebih dalam masalah akidah seperti dinyatakan. Inilah pokok-pokok akidah yang benar itu, yang terdapat dalam Al-Quran yang dikuatkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang mutawatir. Jelaslah bahwa sumber akidah Muhammadiyah adalah Al-Quran dan Sunnah yang dikuatkan dengan berita-berita yang mutawatir. Ketentuan ini juga dijelaskan lagi dalam pokok-pokok manhaj tarjih sebagai berikut. Nomor 5, di dalam masalah akidah hanya dipergunakan dalil-dalil yang mutawatir. Nomor 6, dalil-dalil umum Al-Quran dapat ditaksis dengan hadis ahad kecuali dalam bidang akidah. Nomor 16, dalam memahami nas, makna zohir didahulukan kepada takwil dalam bidang akidah dan takwil sahabat. Dalam hal itu tidak harus diterima. Ketentuan-ketentuan di atas jelas menggambarkan bahwa secara tegas akidah Muhammadiyah bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, tanpa interpretasi filosofis seperti yang terdapat dalam aliran-aliran teologi pada umumnya. Sebagai konsekuensi dari penolakannya terhadap pemikiran filosofis ini, maka dalam menghadapi ayat-ayat yang berkonotasi mengundang perdebatan teologis dalam pemaknanya, Muhammadiyah bersikap tawakuf. Kedua, keterbatasan peranan akal dalam soal akidah Muhammadiyah, termasuk kelompok yang memandang kenisbian akal dalam masalah akidah, sehingga formulasi posisi akal sebagai berikut. Allah tidak menyuruh kita membicarakan hal-hal yang tidak tercapai pengertian oleh akal dalam hal kepercayaan, sebab akal manusia tidak mungkin mencapai pengertian tentang zat Allah dan hubungannya dengan sifat-sifat yang ada padanya. Ketiga, kecondongan berpandangan ganda terhadap perbuatan manusia. Pertama, segala perbuatan telah ditentukan oleh Allah dan manusia hanya dapat berikhtiar. Kedua, jika ditinjau dari sisi manusia, perbuatan manusia merupakan hasil usaha sendiri,
Sedangkan bila ditinjau dari sisi Tuhan, perbuatan manusia merupakan ciptaan Tuhan. Keempat, percaya kepada qada dan qadar. Dalam Muhammadiyah, qada dan qadar diyakini sebagai salah satu pokok akidah yang terakhir dari formulasi rukun imannya dengan mengikuti formulasi yang diberikan oleh hadis mengenai pengertian Islam, iman dan ihsan. Kelima, menetapkan sifat-sifat Allah seperti halnya pada aspek akidah lainnya. Pandangan Muhammadiyah mengenai sifat-sifat Allah tidak dijelaskan secara mendetail. Keterampilan yang dijelaskan kebenaran Muhammadiyah tetap cenderung kepada akidah. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.